Jauh. Ini lagi. Jelas Dari depan dulu ya, ada kan dua dia. Depannya dulu masuk dia, landas dia. Terus yang satunya itu ada kabutnya, terus dia pelan, jatuhnya itu pelan, madep ke sini ke utara. Itu aja. tulisan Lionnya bagus ya. Oh ya, ini jendela. Balik Mas. Itu langsung udah tembur itu, jadi di bawah pesawat itu ya, posisinya. terjadinya pesawat kita kecelakaan itu nggak tahu ya ada kecelakaan karena itu pemberitahuan mau landing kan, katanya sebentar lagi mau landing, tapi tahu-tahu nggak landing malah langsung bam gitu, jadi nabrak gitu, kayak nabrak gitu, ngedadak gitu, jadi nggak dikasih tahu nggak apa-apa, langsung dari bawah itu air udah ini aja, udah banyak gitu ke dalam pesawat. Kursinya ke bawah gitu, jadi nggak bisa ini. Jadi sama adik di ini. Naikin Lion itu. Nggak tahu. Yang menyelamatkan waktu kejadian? Ya pertama sih ya standar lah, kita ambil pelampung gitu, untuk keluar lewat depan. Cuman pas lihat ini nggak tahu prosedurnya gimana, pas lihat ada perahu karet cuman nggak jalan. Otomatis kita langsung nyemplung lah, nyampe untungnya dekat bandara sih. Kita untungnya dekat bandara, jadi nggak terlalu jauh lah berenangnya. Itu kita di dalam udah nggak tahu itu. Terus berenang? Iya, jadi turun, Chan, terus terang nggak bisa berenang. Itu ada yang nolong memang dari tim dari mana itu saya nggak tahu kan. Iya, jadi diambil begini kan, ditarik gitu kan, ditarik terus sampai di tempat pemecah ombak itu, ya di beton itu semua. Bagian apanya ini? Bagian apa aja yang penting diambil, nanti orang bukti apa tahu ada kesalahan sistem. Oke, lanjut bagian pintu. Itu Pak, itu yang di sana tuh Pak. Yang di... Sekarang tangkal sekarangnya nih. Pak sore. Oh. Ya. Pindahin dulu deh. Sedikit. Pesawat ini kami terima pada bulan Maret tahun ini, jadi baru beroperasi 2 bulan. Jadi pesawat baru yang kami terima langsung dari pabrik. Pesawat tersebut diterbangkan oleh Kapten Ghazali yang punya jam terbang sudah lebih dari 10.000 jam. Yang kita terima laporan sementara baru 1 orang, tapi yang mengikuti proses evakuasi yang dilakukan oleh
awak pesawat bekerja sama dengan para penumpang berjalan dengan baik, sehingga proses evakuasi ketika penumpang keluar dari pesawat dapat terlaksana dengan baik, sehingga penumpang dapat segera dibawa ke ruangan posko yang sudah disediakan di bandara. Penyebab dari patahnya itu, penyebab patahnya bagian belakang, Pak. Kalau Pun nggak pernah berhenti. Nah, jalan kakinya terus masuk ke tempat ke rumah. Tunjuk, Pak. Ya, tar Pak. Nggak ada, cuma peringatan terakhir saya dengar pesawat sudah siap mendarat, gitu aja. Itu terakhir saya dengar. Udah habis itu udah langsung tiba-tiba kita udah siap-siap, udah pasabot semua, udah pakai pasang semua. Itu pas saat itu udah langsung tiba-tiba pesawat itu langsung di samping bandara pas landas itu, samping situ batu-batu situ jatuh. Pramugarinya nggak ngomong apa-apa waktu itu? Pramugara nggak sempat ngomong apa-apa. Jadi cerita terakhir Katanya jam 1 jam lebih 30 menit nyampe. Pas pesawat mau mendarat itu ada peringatan apa dari? mungkin kalau sebenarnya nggak ada peringatan apa. Oh, nggak ada. Jadi tiba-tiba gitu ya, Bu ya? Yang ini yang merasa sakit apanya, Bu? Kena benturan. Kena benturan ya, Bu? Dengan Ibu siapa, Bu, namanya? Penerbangan JT904 rute Bandung Denpasar ketika hendak mendarat di Denpasar ternyata tidak sampai di landasan. Pesawat tersebut membawa penumpang 101, terdiri dari 95 dewasa, 5 anak, dan 1 bayi. Dengan 7 awak. Pesawat diterbangkan dia dalam posisi layak terbang. Pilot dalam keadaan sehat, dan ternyata orangnya pun sekarang di sana sehat. Tapi bisa sampai terbelah di belakang itu? Oh, itu saya nggak tahu. Saya belum dapat. Karena itu domain.
Sekarang ini kita evakuasi seperti dijelaskan Pak Ketua, lancar. Sekarang kita berusaha mengevakuasi pesawatnya sendiri. Segera hari ini diharapkan bersama-sama tim KNKT sudah menyetujui bahwa karena untuk bekerja di air ini agak susah. Oke, balik dulu, jangan banyak nanti patah. Siap. Randy yang pegang, Mas. Ya, Joko Mas. Dari tiga ini. Dari Lion dong. Ya, Ramas. Mas, oke. Ya. Lagi, Pak. Bisa ya? Ya. Kita ke depannya. Pada waktu kita melakukan pencarian itu sudah menjelang gelap dan air juga sudah mulai mau naik gitu, sehingga betul-betul kita secara intensif terus dan secara cermat melakukan pencarian tadi. Akhirnya tadi di jam 19 lewat 2 menit dengan diselami oleh Letu Randy, dan di sana juga dikomandani langsung oleh Mayor Carter, Komandan Densipur 9. Akhirnya alat itu bisa kita temukan dalam kondisi baik dan sekarang akan kita serahkan ke KNKT. Oke, dimin Pak, pegang Pak. Ini tulisannya flight recorder. Nah, lalu Pak, tahan dulu Pak. Rusak loh. Terus saja. Terus ya. Putuskan untuk dipotong-potong. Ya. Nah, mekanisme pemotongannya tentunya dengan orang-orang yang mempunyai kapabilitas dan keahlian untuk memotong pesawat tersebut. Dan pada hari ini inti atau urgensi untuk target yang harus dicapai adalah menemukan CVR, ya, cockpit voice recorder. Ini yang target utamanya. Jadi step 1 adalah pemotongan di bagian di mana tempat atau lokasi CVR itu berada. Nggak ada loh, cuman gerimis, nggak ada itu. Kita itu orang melihat agak gelap itu karena pesawat sudah di atas air sekitar berapa meter itu. Karena saya lihat begini, jadi nggak ada itu penghalang awan itu. Cuman gerimis, kita keluar biasa bercucuran gerimis, kita kan setelah itu berapa detik keluar itu.
Bilang bebe yang bayu-bayu gitu. Iya. Alasannya apa? Masih ya, misalnya kan katanya pesawat baru, new generation, tapi kok malah kayak gitu. Ya pastilah ketakutan, gak cuma satu doang, masih semuanya pada ketakutan. Gerakan dari sini akan menuju ke daerah sini. Kira-kira akan yang terjadi di sini. Jadi kita akan pelajari dulu proses untuk evakuasinya ke sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tahan, Pak. Kelihatan? Iya. Nggak bisa gitu dong, Pak. Saya kan cuma pelaksana aja, Pak. Udah masuk di Iwan. Betul, Roland. Kita ambil yang di lokasi apa yang dari dari sini ya. Antena Panjang jarak. antena tuh berapa? Kira-kira ini berapa? Tadi nggak tahu kali ini panjangnya berapa meter? Itu panjangnya berapa?
Bukan Madura ya. Kalau itu sudah selesai, tinggal kulitnya saja. Nah itu sudah kita coba tadi potongan. Ternyata dengan yang 3 metode itu semuanya bisa dilaksanakan. Underwater, artinya kalau kita di bawah air tetap bisa kita potong. Kemudian di permukaan kita potong dengan gerenda, juga bisa dengan las biasa. Itu sudah kita siapkan. Harapannya malam ini kita akan prajurit semua akan kita lembut. Selesai.